Hai, jumpa lagi dengan Ide Movie, sebuah channel yang akan menceritakan alur film dalam durasi singkat namun tetap komprehensif. Kali ini gue akan menceritakan tentang film produksi Paramount Pictures yang pada tahun 2018 dinobatkan sebagai film yang cerdas, sangat mengerikan dan menakutkan oleh beberapa kritikus. Selain pendapat pribadi para kritikus, film ini juga berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori Top 10 Films of the Year yang diberikan oleh American Film Institute. Disutradarai oleh John Krasinski, film horor yang bercerita tentang perjuangan sebuah keluarga dalam bertahan hidup dari sosok monster ini berhasil meraup pendapatan sekitar 340 juta US dollar. Lalu apakah dengan fakta di atas, film ini mampu memberikan pengalaman seperti yang diharapkan? Ataukah sosok monster ini akan sama seperti kebanyakan film dengan tema serupa? Buat yang penasaran, mohon disimak video ini sampai habis supaya kalian bisa merasakan antusiasme yang juga dialami oleh kebanyakan orang. Film ini dimulai dengan pergerakan kamera menyusuri seluruh sudut ruangan pada sebuah toko. Seakan menjadi hal yang lumrah, beberapa selebaran orang hilang kerap tertempel pada setiap dinding etalase. Begitulah kondisi kota setelah 89 hari berlalu selepas tragedi yang terjadi. Namun di balik kesunyian yang mencekam, hembusan angin yang menggerakkan dedaunan menjadi bukti bahwa semangat kehidupan masih dapat ditemukan di sini. Evelyn adalah salah satu yang mewarisi semangat tersebut. Dia berusaha mencari obat untuk diberikan kepada Marcus, anak keduanya yang sedang sakit. Sambil meminumkan obat untuk Marcus, Evelyn memberi isyarat kepada putrinya yang tunarungu bahwa semua akan baik-baik saja. Mendapat isyarat seperti itu, lantas membuat putri Evelyn yang bernama Regan menghampiri adik terkecilnya. Di sini adiknya berjuang menjangkau sebuah mainan yang diinginkannya, tetapi tanpa sengaja dia menjatuhkannya. Untungnya dengan sigap Regan menangkap dan meletakkannya kembali di rak bagian bawah. Meski demikian, bocah itu tidak menyerah begitu saja dan akibatnya dia mengambil mainan itu dan membawanya keluar toko. Melihat yang dilakukan anak bungsunya, Lee sebagai kepala keluarga berusaha tetap tenang dan mengatakan kepadanya kalau mainan itu tidak bisa dibawa karena terlalu berisik. Begitu Lee dan Evelyn keluar, Regan yang tidak tega kemudian diam-diam memberikan mainan itu kepada adiknya, tentu saja setelah melepas baterainya. Namun tanpa sepengetahuan Regan, adiknya mengambil baterai itu dan dibawa bersamanya. Selepas kejadian di toko itu, mereka sekeluarga langsung melanjutkan perjalanan dengan bertelanjang kaki agar tidak menimbulkan suara. Akan tetapi, di tengah perjalanan tepatnya di sebuah jembatan, ada sebuah suara yang begitu nyaring terdengar. Ternyata, itu adalah bunyi dari mainan yang dibawa oleh si bungsu. Sontak Lee berlari secepat kilat untuk menyelamatkan anaknya itu. Namun naas, sang monster masih terlalu cepat untuk didahului. Sudah lebih dari 1 tahun atau tepatnya 472 hari terlewati semenjak tragedi dimulai. Maka dari itu, Lee berusaha keras untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait bencana yang kini mereka sekeluarga hadapi. Dalam pencarian fakta tersebut, dia memanfaatkan ruang bawah tanah rumahnya sebagai tempat penelitian. Di ruangan itu juga berserakan kutipan dari beberapa surat kabar serta beberapa pernyataan yang menjadi pegangan bagi dirinya. Berbeda dengan Lee yang sibuk dengan penelitiannya, istrinya Evelyn justru sibuk mempersiapkan kelahiran bayinya. Terlihat dia menggantung beberapa kerincingan, memeriksa tabung oksigen, serta tak lupa menyusun keranjang untuk tidur sang bayi kelak. Setelah masing-masing menyelesaikan kesibukannya, mereka sekeluarga kini sedang bersiap untuk menyantap makan malamnya. Sambil berpegangan tangan mereka berdoa sebelum mulai memakan hidangan yang tersaji. Acara makan malam pun berlangsung dalam kesunyian. Namun ketegangan sedikit terjadi ketika Regan dan Marcus sedang bermain monopoli. Di sini Marcus tanpa sengaja menyenggol sebuah lentera sehingga membuat beberapa bagian karpet terbakar. Sontak Lee bertindak cepat untuk memadamkan api, dan secepat kilat juga Lee memberi isyarat kepada keluarganya untuk diam lantaran dia mendengar bunyi bising di luar rumahnya.
Dengan langkah senyap, Lee mengendap-endap melirik keluar melalui jendela rumahnya. Untungnya, suara bising itu ternyata disebabkan oleh 2 ekor tikus yang sedang melintas. Kendati ketegangan sudah mereda, tapi malam ini kita masih harus menyaksikan sebuah jump scare sebagai berikut. Setelah kejadian malam hari yang cukup membuat jantung berdegup kencang, kini Evelyn tengah serius mengatur jadwal karena hanya tersisa 20 hari lagi sampai malaikat kecilnya terlahir di dunia. Sambil memeriksa kandungan dengan stetoskop yang dia miliki, Evelyn juga berusaha meluangkan waktunya untuk mengajari Markus. Walau tidak terlihat dengan jelas apa yang diajari Evelyn, tapi sepertinya ini adalah mata pelajaran kalkulus 3. Karena raut wajah Markus akan mengatakan hal itu. Sementara Evelyn sibuk bersama Markus, di pekarangan rumah Lee tengah berbincang bersama dengan Regan. Perselisihan kerap terjadi antara mereka berdua yang salah satunya adalah saat Regan menolak memakai alat bantu dengar yang sudah diperbaharui oleh ayahnya tersebut. Meski sang ayah sudah meyakinkan putrinya bahwa alat itu akan membantunya, namun Regan yang keras kepala tetap kukuh pada pendiriannya, mengatakan alat itu tidak akan berfungsi. Lee hanya bisa pasrah memaksa putrinya untuk menggenggam alat bantu dengar yang dibuatnya. Kekecewaan tentu hadir dalam diri Lee akibat sikap Regan, tetapi untungnya Evelyn sigap menghibur Lee. Berkat usahanya, kini Lee bisa sedikit melupakan perselisihan dengan putrinya tersebut. Di sebuah ruang bawah tanah ini juga, kita diajak untuk menikmati alunan musik yang tentunya merambat melalui sebuah kabel headset. Sejenak, suasana mencekam yang selama ini dirasa dapat sedikit terobati karena adegan yang satu ini. Setelah suasana hati Lee membaik, dia memutuskan untuk mengajak Markus ke sebuah sungai guna mengajari putranya itu mencari ikan. Awalnya, Markus menolak ajakan ayahnya itu dan justru Reganlah yang mengajukan diri untuk melakukan perjalanan. Akan tetapi Lee menolaknya dan mengatakan pada putrinya bahwa dia harus menjaga ibunya. Selain membawa Markus ke sungai, Lee juga mengajak putranya itu ke sebuah air terjun. Di sini akhirnya Lee dan Markus bisa mengobrol tanpa lagi menggunakan isyarat karena suara yang mereka keluarkan tertutup akibat bisingnya air terjun. Pada kesempatan ini juga, Markus mencoba menanyakan alasan ayahnya tidak membiarkan Regan ikut dalam perjalanan. Di sini Markus berasumsi kalau ayahnya lah yang menyalahkan Regan atas kematian adik kecil mereka. Namun justru Lee mengatakan kepada Markus bahwa Reganlah yang masih menyalahkan dirinya, sebab Lee selalu menyayangi Regan juga keluarga kecil mereka. Di lain adegan, Regan yang masih kesal karena tidak dilibatkan dalam perjalanan memutuskan berjalan menuju sebuah jembatan. Dan benar seperti yang dikatakan Lee, ternyata Regan masih menyalahkan dirinya atas peristiwa yang terjadi. Sambil menggenggam mainan peninggalan adiknya, Regan menangis terseduh-seduh diikuti dengan tatapan haru kala menyaksikan foto adiknya yang terpampang itu. Sembari menunggu Lee dan Markus kembali, kita beralih ke Evelyn yang kini sudah dalam detik-detik kelahirannya. Dengan langkah 1000, dia berusaha keras menuruni tangga demi mencapai ruang persalinan yang telah disiapkannya. Tapi sial, karena terlalu cepat, dia jadi tidak memperhatikan keadaan sekitar. Alhasil paku menusuk kakinya begitu dalam, serta membuat barang yang dibawa Evelyn terjatuh hingga pecah. Perlu teman-teman ketahui, ketika kaki Evelyn tertusuk paku, dia berhasil menahan kesakitannya sehingga tak sedikit pun suara keluar dari mulutnya. Setelah kesakitannya mereda, Evelyn dengan cepat mengirim sinyal kepada anggota keluarganya yang lain. Sinyal ini dimaksudkan untuk mengatakan bahwa dia akan segera melahirkan. Lee yang sudah separuh perjalanan begitu terkejut saat melihat sinyal itu. Dan dia pun bergegas untuk segera kembali ke rumahnya di mana Evelyn sedang bersembunyi dari sang monster. Kita flashback sebentar. Jadi, monster ini datang karena mendengar suara benda yang dijatuhkan Evelyn ketika dirinya tertusuk paku.
Evelyn yang sadar sudah membuat suara lantas mengambil jam waker serta mengaturnya agar berbunyi beberapa saat kemudian. Dan tak butuh waktu lama sampai tipuan kecilnya ini bekerja. Evelyn pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas menuju ke atas dan berbaring di sebuah bak mandi seraya menahan kesakitan yang teramat sangat. Di tengah situasi yang menegangkan itu, Lee menyuruh Markus untuk menyalakan kembang api. Hal itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian para monster supaya Evelyn bisa melahirkan dengan aman. Di luar dugaan, Markus berhasil menjalankan misinya dengan baik, sehingga monster yang berada di belakang Evelyn kini berhamburan keluar mencari sumber suara yang dibuat oleh Markus. Dan tak hanya itu, ternyata letusan kembang api juga kebetulan membangunkan Regan yang tertidur di makam adiknya. Kita beralih ke Lee yang kini telah sampai di rumahnya. Berbekal senapan yang dibawa, dia pun mengikuti bercak darah yang menuntun dirinya hingga ke tempat Evelyn melahirkan buah hatinya. Akan tetapi di sini dia begitu terperanjat ketika melihat begitu banyak darah di hadapannya. Sempat terlintas dalam pikirannya apabila sang istri sudah dimangsa oleh si monster. Tapi untunglah Evelyn berhasil bersembunyi di sebuah kloset kecil dan Lee lantas membawa mereka berdua ke sebuah basement. Di dalam basement ini, Lee memasangkan ventilator untuk bayinya yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kemudian dia meletakkan buah hatinya di sebuah kotak juga menutupnya rapat-rapat agar suara tangisnya tidak terdengar oleh si monster. Di sela-sela kejadian ini terjadi pembicaraan antara Evelyn dan Lee, yang intinya Evelyn memohon kepada suaminya itu untuk mencari Regan serta Markus. Karena rasa tanggung jawabnya yang besar, Lee tanpa berpikir dua kali memutuskan untuk mencari kedua anaknya tersebut. Sementara Lee tengah mencari kedua anaknya, Regan terlihat sedang dalam situasi yang berbahaya. Di belakangnya, monster pemangsa berusaha untuk menangkap pergerakan melalui pendengaran yang dimilikinya. Dan seketika Regan seperti sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tapi untunglah sang monster segera meninggalkan tempat itu karena merasa terganggu dengan sesuatu yang dimiliki Regan. Begitu si monster pergi, Regan kemudian melanjutkan perjalanannya dan akhirnya ia bertemu dengan Markus karena menemukan senter yang tergeletak di tanah. Mereka lantas menyalakan api untuk memberitahu Lee posisi mereka saat ini. Namun setelah menunggu cukup lama, ayahnya tak kunjung datang. Alhasil Regan memutuskan untuk kembali bergerak daripada menunggu ayahnya datang. Kendati demikian, Markus tidak setuju dengan Regan dan menyuruhnya untuk tetap menunggu kedatangan ayahnya. Regan yang sudah kesal tidak mengindahkan perkataan Markus. Akibatnya Markus mengejar Regan, tapi celakanya dia malah terjatuh sehingga menimbulkan suara yang menarik perhatian si monster. Melihat Markus yang hampir tenggelam di dalam silo itu, Regan kemudian melompat untuk menyelamatkannya. Usaha yang dilakukan Regan tidak sia-sia karena dia berhasil menyelamatkan adiknya. Tapi ibarat pisau bermata dua, usahanya itu justru semakin mengundang para monster untuk mendatangi mereka. Dan tak butuh waktu lama hingga monster ini muncul di hadapan mereka. Namun sekali lagi monster ini segera pergi meninggalkan mereka berdua berkat sebuah alat yang terpasang dalam diri Regan. Selepas kepergian si monster, Regan dan Markus akhirnya berhasil bertemu dengan ayahnya. Lee kemudian memberi isyarat kepada mereka berdua untuk tetap tenang karena tak jauh dari sana dia mendengar dengusan si monster. Di tengah kecemasan itu, Lee lantas menginstruksikan Regan serta Markus untuk bersembunyi di sebuah mobil pick up. Namun belum sempat Lee bersembunyi, monster ini sudah berada di belakang dan dengan cepat menyerangnya. Melihat ayahnya diserang, sontak Markus berteriak sehingga membuat monster ini bergerak menuju mobil pick up. Lee yang melihat anak-anaknya terancam kemudian menjatuhkan sebuah pipa besi untuk menarik perhatian si monster. Sambil menggunakan bahasa isyarat, Lee menyampaikan pesan perpisahan kepada Regan dan Markus bahwa dia mencintai mereka dan akan terus mencintainya. Sebelum akhirnya dia berteriak dan dihabisi oleh monster tersebut.
Setelah kejadian memilukan itu, dengan air mata yang masih berlinang, Regan dan Marcus kembali berkumpul dengan ibu mereka. Tapi kebahagiaan tidak berlangsung lama karena Evelyn mendengar suara monster yang perlahan mendekat. Mereka bertiga pun segera bergegas menuju ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Di ruang bawah tanah inilah petaka terjadi karena si monster mendengar suara tangis bayi yang baru lahir. Akan tetapi, sebelum monster ini bertindak terlalu jauh, Regan menyadari bahwa alat di telinganya lah yang menyebabkan monster ini terusik. Dia kemudian meletakkan alat bantu dengar ini ke sebuah mikrofon sehingga gelombang suara yang dihasilkan semakin kencang. Dan pada puncaknya membuat monster ini terjatuh meskipun dia berhasil bangkit lagi. Evelyn yang sudah bersiap dengan senapannya sontak menembakkan timah panas tepat ke kepala si monster di mana pelapis bajanya sudah terbuka lebar. Akhirnya, untuk kali pertama, monster ini berhasil dilenyapkan dan kini mereka bertiga sudah mengetahui kelemahan monster itu dan bersiap untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Jadi itulah akhir dari film A Quiet Place. Horror thriller yang mengedepankan kesunyian tanpa menghadirkan teriakan-teriakan mengganggu ternyata sangat jitu dalam membangkitkan teror. Jauh berbeda dengan film post-apokaliptik kebanyakan di mana sosok monster ditampilkan secara berlebihan guna menghipun kengerian setiap yang menonton. Meski tak dapat dipungkiri, kehadiran sosok monster di film ini juga turut meningkatkan intensitasnya. Namun formula yang diterapkan sedikit berbeda karena di film ini timing sangat ditekankan. Melalui film ini juga kita diajak memahami penderitaan Lee dan keluarganya dalam bertahan hidup sembari meneliti tentang kelemahan si monster. Dan dari itu semua, beberapa bahasa isyarat yang dihadirkan mungkin akan berguna bagi kita suatu saat nanti. Itulah akhir alur cerita film A Quiet Place serta sedikit impresi dari gue. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur. Share video ini jika suka dengan kontennya dan tinggalkan komentar jika ada yang kurang dari penyampaian gue. Akhir kata gue pamit. Happy watching and see you in next video.